Supaya kita sukses dalam menuntut ilmu, tentunya pertama harus ikhlas kepada Allah. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada orang bisa berhasil dalam belajar. Bukan karena dipaksa oleh orang tua, karena kadang sebagian orang datang belajar karena dipaksa sama orang tua, atau karena ingin lari dari pekerjaan di rumah. Iya, di rumah sering disuruh. Lebih baik pergi mondok saja, supaya tidak disuruh-suruh. Nah, ini tidak boleh. Orang harus belajar memang karena Allah, untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya, dan kebodohan dari orang lain setelah itu. Kalau dia sudah pintar. Kalau dia sudah pintar. Itu supaya kita berhasil. Supaya kita berhasil dalam belajar. Kemudian, yang kedua, supaya kita berhasil, kita harus korban waktu, tenaga dalam belajar. Iya, karena belajar ilmu agama itu tidak bisa kita bilang sambilan belajar. Harus fokus. Harus korban waktu, korbankan tenaga. Kalau kita pelit terhadap waktu, atau tenaga, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, perkataan Yahya bin Abi Katsir, bahwa beliau berkata, la yustata'ul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Dengan badan yang santai. Itu yang harus dipahami. Kita harus korban. Tenaga kita capek, waktu kita gunakan di situ. Baru kita akan dapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, di dalam belajar itu tidak boleh sombong. Artinya tidak boleh kita merendahkan pelajaran apapun. Pelajaran apapun. Tidak boleh kita misalnya di Indo sudah dai ustad. Ke Yaman, dia tidak ambil pelajaran-pelajaran dasar. Langsung yang tinggi. Langsung yang tinggi. Iya. Karena itu pelajaran mudah. Tidak boleh begitu. Kapan ada kesombongan begitu, biasanya ilmu tidak masuk. Biasanya ilmu tidak masuk. Karena tidak akan mendapatkan ilmu seperti dalam hadits. La yanalul ilm mustahyin walam mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Orang sombong. Sekaligus ini yang keempatnya. Yang keempatnya. Bahwa orang dalam belajar tidak boleh malu-malu. Tidak boleh malu-malu. Antum kalau lihat di Yaman, Masya Allah. Saya ada guru bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu. Dia kalau buka itu yang hadir, kalau di makbar ratusan. Majelisnya dia tidak di kamar, dia di masjid. Yang lainnya kalau guru-guru yang lain, kalau sedikit muridnya di kamar. Dipakai. Dia di masjid. Karena banyak yang ikut kalau dia buka pelajarannya. Tapi di majelis usul, sama saya duduknya. Padahal dia sudah jadi ahli pengajar bahasanya di situ. Tapi di usul fikih, dia seperti orang bodoh-bodoh di situ. Bertanya juga, ditanya juga oleh gurunya. Tidak bisa juga jawab kadang, karena kadang tidak murojaah. Nah, seperti itu. Maksudnya dia tidak. Kita kalau bilang, tidak malu-malu. Tidak malu-malu. Demikian pula masyayikh yang lain. Kalau kita melihat di majelisnya Syekh Muhammad Al-Imam, itu di bawahnya duduk semua syekh. Dari murid-murid, bahkan ada murid Syekh Mukbil. Duduk di bawahnya. Sama santri dari orang baru masuk, orang Arab, bukan orang Arab, duduk di situ. Ya mereka tidak malu di dalam belajar. Karena kalau malu, tidak masuk ilmu. Kalau orang malu belajar, itu tidak masuk ilmu. Iya, tidak masuk ilmu. Lihat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa al-ansar, nisa al-muhajirin. Allah merahmati para perempuan al-ansar. Allah merahmati para perempuan al-ansar. Tidak menghalangi mereka rasa malunya, namun perempuan malu. Tidak menghalangi mereka dari rasa malunya yang dimiliki oleh perempuan itu untuk bertanya yang hak. Karena kadang sebagian mereka bilang, Inna Allah la yastahi anil haq. Allah tidak malu dari yang benar. Hal alal mar'ati guslun idah talamat. Apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ini kan perempuan malu kadang bertanya. Apakah perempuan wajib mandi kalau mimpi basah?
Perempuan malu, tapi perempuan mereka, para sahabat tidak malu dari perkara yang seperti itu. Makanya dia kasih pendahuluan dulu. Allah tidak malu dari yang benar. Allah tidak malu dari yang benar. Artinya dalam belajar, itu tidak boleh malu. Kapan malu? Tidak masuk ilmu. Tidak masuk ilmu. Ini 4 perkara mungkin yang bisa saya ingat. Ya, kalau Ustaz Dul pernah saya dengar ceramahnya dulu. Iya. Ceramah yang lama, mungkin sekarang tidak ada videonya karena dulu memang belum pakai video, hanya audio saja. Beliau sebutkan 10 agar seorang itu berhasil dalam belajar. Agar seorang itu berhasil dalam belajar. Ini 4 yang sempat kami ingat apa yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam.